Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Darwinanti dari Prodi Sistem Informasi. Ingin menjelaskan tugas UTS merangkum penjelasan materi 1-4. Di materi 1 ada apa itu multimedia. Multimedia adalah gabungan dari kata multi dan media, yang artinya multi yaitu banyak media, yaitu sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan atau mempresentasikan suatu informasi dalam teks, audio, grafik, animasi, dan video. Yang kedua, elemen-elemen multimedia itu terdiri dari teks, yaitu sebuah istilah luas yang mengandung kata-kata untuk mengungkapkan sesuatu. Yang kedua, teks adalah elemen paling dasar di dalam multimedia. Yang ketiga, pilihan yang baik dari kata-kata bisa membantu menyampaikan pesan, digunakan dalam isi menu tombol navigasi. Lalu ada grafik, di mana dua dimensi figur atau ilustrasi bisa diproduksi secara manual, menggambar, melukis, ukiran, dan lain-lain, atau dengan teknologi komputer grafis. Yang ketiga, digunakan dalam multimedia yaitu diagram ataupun gambar. Lalu ada audio. Dalam multimedia, audio dapat berupa ucapan, efek suara, dan musik. Kemudian ada animasi, di mana animasi digunakan untuk lebih meningkatkan atau memperkaya pengguna lebih memahami informasi yang disampaikan. Kemudian ada video, yaitu video mengurut ke arah gambar, foto realistis atau rekaman live seperti animasi yang menggunakan teknologi capture, pengolahan, rekaman, transmisi, dan merekonstruksi gambar bergerak. Kemudian di materi kedua adalah contoh menghitung gravitasi dengan variabel. Di sini kita pakai variabel, bisa kita lihat di sini ada make a variable. Di sini ada gravitasi, ada set gravitasi, to change gravitasi, show variable, dan height variable. Ini contoh kalau udah dijalankan. Kemudian contoh game klik mouse dengan variabel. Di sini kita pakai variabel make a variable, delete a variable. Di sini ada set, score, ada change score, ada show variable score, dan height variable. Di sini ada when, kalau misalkan kita klik bendera hijau ini akan muncul seperti ini. Kemudian contoh tanya jawab, di sini kita pakai control. Di sini ada bendera hijau lagi. Kalau kita klik, kita ketemu di sini, kita ketemu kata-katanya yang kita masukkan. Kemudian di materi ketiga ada interaktif multimedia, yaitu gabungan dua kata, yaitu interaktif yang artinya bersifat saling melakukan aksi antar hubungan dan saling aktif, sedangkan multimedia adalah penggunaan media yang menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, dan video. Biasa mengacu pada produk layanan pada sistem digital berbasis komputer dengan menghadirkan konten seperti teks, suara, gambar, animasi, dan video. Jenis-jenis multimedia yang pertama itu ada multimedia linier, yaitu dimulai dari titik awal menuju titik akhir ataupun titik akhir ke titik semula, yang hanya dinikmati dari awal cerita hingga akhir cerita dan tidak bisa dilakukan sebebas-bebasnya. Maksudnya itu multimedia sederhana, bersifat logikal, dan ideal untuk produk yang kecil. Yang kedua, multimedia non-linier adalah jenis presentasi yang cukup rumit, karena tidak hanya sekedar dari titik awal hingga titik akhir, tetapi bebas memilih. Dimana kita memulai misal dari tengah atau dari akhir, biasanya terdapat pada versi web, biasa memilih pada menu kontak atau juga menu beranda. Adapun versi game, bebas memilih menu permainan apa yang akan menyelesaikan misi game tersebut. Kemudian di materi 4, yaitu materi terakhir, ada hiperaktif multimedia. Multimedia yang memiliki struktur dari elemen-elemen terkait dengan pengguna, mempunyai banyak tautan atau link yang menghubungkan elemen-elemen multimedia yang ada. Contoh, World Wide Web atau www, website, mobile banking, game online, dan lain-lain. Terus ada fungsi atau manfaat multimedia, dapat mempercepat dan memperjelas informasi yang disampaikan. Antara lain, yang pertama, bisnis, mengemas dengan informatif dan menarik kepada pelanggan agar dapat langsung mengerti, memahami, dan tertarik kepada produk yang ditawarkan.
Yang kedua, ada pendidikan, dapat memberi kesan materi, pelajaran terasa lebih canggih, dan penuh ilmu pengetahuan sehingga proses belajar mengajar lebih interaktif dan menyenangkan. Kemudian yang ketiga, ada di rumah tangga, dapat memudahkan dalam proses berbelanja dari jauh atau online menggunakan aplikasi mudah tanpa harus keluar rumah. Adapun alat-alat rumah tangga yang sudah menerapkan teknik multimedia untuk mempermudah suatu pekerjaan rumah tangga. Dan terakhir, tempat umum dapat berupa kios informasi seperti yang terdapat pada hotel-hotel, pusat perbelanjaan, museum, pusat hiburan, dan sebagainya. Fungsi tersebut berguna untuk memberikan informasi dan bantuan mengenai tempat yang bersangkutan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.